karuniakan kepada kita baik nikmat lahir, nikmat zahir ataupun nikmat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah curahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, ya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang ada pada kita semuanya merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Dan di antara nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita semua, yang harus kita fahami, ya, adalah ketika Allah Ta'ala perjumpakan kita dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang istimewa. Allah beri kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang alhamdulillah, ya, kita semua, ya, berada di atas bulan tersebut. Hari pertama, ya, kaum muslimin negeri kita, ya, berpuasa di bulan Ramadan, walaupun sebagian sudah ada yang berpuasa sebelumnya. Ini nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita semua. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya itu nikmat. Dahulu para salaf, generasi pertama umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, manusia-manusia mulia, orang-orang yang direkomendasi oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia dari kalangan kaum muslimin, ya, dinukilkan oleh Mu'ala ibn Fadl. Kata Mu'ala bin Fadl, ya, menukilkan bagaimana semangatnya para salaf untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Kata Al-Mu'alla bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Dahulu, ya, para sahabat, para tabi'in, para salaf itu, ya, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, ya, itu sudah berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar mereka diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelumnya, berarti bulan apa? Ya, kalau kita hitung, ya, bulan Hijriah, ya, kita hafalnya bulan Masehi, ya. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Berarti di bulan, ya, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, atau di bulan Rabiul Tsani. Ya, ini sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, meminta kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi jauh-jauh hari itu sudah meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Terus berdoa, ya, dari 6 bulan sebelumnya itu terus menerus berdoa sampai betul-betul diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelumnya sudah minta, ya, berdoa kepada Allah Ta'ala agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini mereka. Memangnya ada apa di bulan Ramadan sampai jauh-jauh hari
bahkan 6 bulan sebelumnya, ya, minta kepada Allah Ta'ala untuk, ya, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, walaupun kaum muslim negeri kita mungkin kita juga sering mendengar ya, kalau sudah masuk bulan apa? Rajab, sayup-sayup biasanya terdengar itu, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya. Ya. Ya, sebenarnya doa yang tidak mengapa gitu ya, asalnya. Ya. Ya. Berdoa, ya Allah, berkahilah, ya, untuk kami bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan perjumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ya, tentunya ya doa yang semacam ini, ya, ini akan, ya, kita fahami kenapa kok sampai 6 bulan sebelumnya para salaf itu, ya, meminta kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena mereka tahu betapa, ya, besarnya keutamaan bulan Ramadan. Sampai 6 bulan sebelumnya sudah meminta. Bahkan kata beliau, "Tsumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum." Kemudian 6 bulan setelahnya, setelah bulan Ramadan, diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, ya, keluar dari bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan itu terus menerus mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Jadi 1 tahun penuh doanya mereka ini, doanya para salaf itu terkait dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya itu terus menerus minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima amalan mereka selama bulan Ramadan. Berarti kan luar biasa, 1 tahun doanya terkait dengan bulan Ramadan. Karena mereka orang yang tahu betapa tingginya, ya, kadar bulan Ramadan, betapa istimewanya bulan Ramadan. Ya, ya, beda mungkin dengan kita ya. Ya. Ya, karena kurang memahami keistimewaan bulan Ramadan. Ya, terkadang kita bertemu dengan bulan Ramadan pun biasa-biasa saja. Ya, selepas dari bulan Ramadan, ya, atau mungkin ada yang sebagian, aduh, ketemu Ramadan lagi, puasa lagi. Ya, capek lagi. Ya, mungkin ada yang seperti itu dengan lisannya mungkin. Ya, merasa bertemu dengan bulan Ramadan itu bukan nikmat. Beranggapan bertemu dengan bulan Ramadan itu beban. Ya. Ya, ini enggak jarang. Ya. Orang yang terbebani dengan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ramadan lagi, waduh. Ya, usahanya nanti sepi ya. Ya. Ini banyak orang yang seperti itu. Tidak mengetahui keistimewaan bulan Ramadan. Padahal kalau kita lihat para salaf ini luar biasa. 6 bulan sebelumnya sudah minta kepada Allah Ta'ala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya minta kepada Allah Ta'ala agar diterima amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan itu bulan yang istimewa. Sehingga tidak heran Rasulullah SAW pun memberikan selamat kepada para sahabatnya ketika, ya, para sahabat berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, ya, dalam sunannya, ya, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Rasulullah, atakum Ramadan. Ya. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya.
mengingatkan tentang nikmat yang besar ini. Ya, datang kepada kalian nikmat yang begitu besar. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, kata Rasulullah. Bulan yang penuh berkah. Ya, berarti bulan yang penuh dengan kebaikan. Ya, berarti Ramadan itu layaknya tamu yang membawa kebaikan. Ya, tamu istimewa yang membawa kebaikan. Ya, yang kalau orang tahu Ramadan tersebut membawa kebaikan, layaknya tamu yang membawa kebaikan, akan dia sambut. Ya. Ya. Itu orang yang tahu kadar Ramadan. Ya. Bahkan sebelum datangnya pun sudah ada persiapan untuk menyambutnya. Ya, layaknya kita ketika ada kabar mau datang tamu ke tempat kita, tamu istimewa yang membawa kebaikan. Ya. Saya yakin ketika ya kita semua dikabari akan ada tamu ke tempat kita, tamu tersebut tamu istimewa yang akan membawa kebaikan, ya tentu kita akan persiapan. Bahkan mungkin kalau berbenturan dengan acara-acara kita yang lain, acara yang lain kita batalkan. Ya. Acara yang lain kita cancel. Ya. Kenapa? Nah, ini lebih istimewa datang ini. Ya. Ya. Tapi kebanyakan dari manusia nggak tahu kalau Ramadan itu tamu istimewa. Ya. Jadi terkadang orang ya nggak peduli dengan bulan Ramadan. Seolah tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Ya, bahkan ya tadi sebagian malah mengeluh ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal Rasul mengabarkan syahrun mubarak. Bulan yang Allah berkahi, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Yang faradallahu alaikum siyamahu. Ya Allah fardukan, Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Ya, puasa di bulan tersebut. Ya. Tuftahu fihi abwabus sama, di mana di bulan Ramadan lah pintu-pintu surga Allah buka. Seluruh pintu surga Allah buka. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, di mana di bulan Ramadan ya Allah tutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa tughal fihi maradatus syayatin, di mana di bulan Ramadan maradatus syayatin, syaitan, musuh sejati kita semua, musuh sejati Bani Adam, ya. Yang tidak boleh kita menjadikan syaitan sebagai kawan, ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, kata Allah Ta'ala. Sungguhnya syaitan itu apa? Musuh bagi kalian, posisikan dia sebagai musuh. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidak lain syaitan mengajak kawannya ya untuk masuk ke neraka sa'ir. Ya. Jadi untuk syaitan ya ini musuh yang abadi. Beda dengan musuh yang terkadang ada di antara kita memiliki musuh dari manusia. Ini sangat mungkin kita dekati, kita akrabi agar dia tidak memusuhi kita, agar bisa menjadi kawan. Kejelekan yang mereka timpakan kepada kita ya itu bisa kita harapkan perubahannya, berubah menjadi kebaikan. Ya, Allah katakan apa? Idfa billati hiya ahsan. Ya, tempat yang lain idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah kejelekan ya
Jelekan orang lain ini, ada orang lain berbuat jelek kepada kita, balas dengan kebaikan. Ya. Apa akibatnya kalau seandainya kejelekan yang dikerjakan oleh orang lain kepada kita yang mungkin musuh kita, dia menganggap kita musuh sehingga benci, menimpakan kejelekan kepada kita. Kalau seandainya kejelekannya kita balas dengan kebaikan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Antara faedahnya, kalau kejelekan mereka kita balas dengan kebaikan, maka bisa saja yang tadinya mereka memusuhi kita, benci kepada kita, karena kita balas kejelekan yang mereka perbuat dengan kebaikan, ya, maka perbuatan kita tersebut akan merubah permusuhan menjadi kedekatan. Yang tadinya dia memusuhi kita menjadi kawan baik kita. Jadi kalau orang ya punya musuh dari kalangan manusia, bisalah dikompromi, bisa dimaafkan, bisa kita berlemah lembut, bisa kita mengalah terkadang. Tapi kalau syaitan, ya jangan ngalah sama syaitan. Ya, itu musuh yang siang dan malam tak pernah istirahat. Ya, begitu haris, begitu bersemangat untuk menimpakan kejelekan kepada kita. Ya, makhluk yang paling berbahagia ketika kita tertimpa kejelekan. Ya, pengennya syaitan ini, iblis dan bala tentaranya, kita mendapat kesengsaraan selamanya. Ya, dan nggak ada perubahan. Ya, pengennya syaitan, ya, anak Adam itu menderita, sengsara. Ya, sehingga begitu banyak ragam upaya, cara, ya, yang diperbuat oleh syaitan untuk menyengsarakan manusia, siang dan malam, dan nggak pernah berhenti. Ya, melihat kita semakin sengsara semakin senang, pengennya semakin sengsara lagi, nggak ada kasihan, tidak memiliki kasihan atau sifat kasih kepada anak Adam sama sekali, enggak. Semakin sengsara, semakin menderita, itu semakin senang. Ya, itu syaitan. Ya, beragam upaya, beragam cara, yang penting anak Adam itu sengsara. Ya, di dunia dan di akhirat, itu syaitan. Ya, yang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, di mana syaitan ini setelah Allah kabarkan begitu besar permusuhannya terhadap kita, Allah sebutkan sifatnya syaitan, diantaranya innahu yarakum, di mana syaitan, iblis dan bala tentaranya itu ngelihat kalian, huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sementara kalian enggak lihat mereka. Ya, berarti kan yang luar biasa, musuh yang luar biasa, permusuhannya luar biasa, siang malam enggak pernah terhenti. Ya, makarnya, tipu dayanya terus diperbuat. Lebih daripada itu, kita enggak lihat mereka, sementara mereka lihat kita. Ya, kita terkadang lengah, sementara syaitan ngintai terus. Ya, berarti kan bukan musuh yang sembarangan. Namun Rasulullah SAW kabarkan di bulan Ramadan itu tughal fihi maradatus syayatin. Di bulan Ramadan syaitan yang begitu keras permusuhannya terhadap manusia tadi dibelenggu. Jadi gangguannya tidak sehebat, tidak sebesar, ya, ketika di luar bulan Ramadan. Ya, ketika di bulan Ramadan bebas syaitan, tidak dibelenggu. Nah, kalau di bulan Ramadan yang syaitan dibelenggu saja kita KO, kita kalah, ya, ya sangat pantas lagi kalau kita kalah di luar bulan Ramadan. Ya, paling bulan Ramadan ini musuhnya tak anak Adam, musuh abadinya dilemahkan oleh Allah Ta'ala. Berarti kan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengkabarkan lillahi fihi lailah, di mana Allah Ta'ala di bulan Ramadan memiliki sebuah malam. Ada sebuah malam di bulan Ramadan yang kata Rasulullah SAW
khairun min alfi syahr. Ya, malam tersebut lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ya, berapa tahun itu Pak 1000 bulan? Ya, 80 tahun lebih. Ya, 80 tahun lebih. 83-an lah. Ya. Ada sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 83 tahun. Coba. Ya. Yang mana kalau seorang beribadah di malam tersebut diterima oleh Allah Ta'ala berarti apa? Lebih baik dibandingkan dia beribadah selama 83 tahun. Ya. Ini istimewa banget. Ya, luar biasa istimewanya malam tersebut. Ya. Ya, yang terkadang kita abaikan tadi. Kalah sama syaitan. Ya, walaupun syaitan dibelenggu, dirayu, kita kalah. Ya. Kita tidak berusaha mencari malam tersebut padahal istimewanya luar biasa tadi itu. Ya, luar biasa. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan faman hurima khairuha faqad hurim. Dan sungguh ya, orang yang ya tidak mengambil kesempatan tersebut, ya, tidak bisa mendapatkan kebaikan malam-malam tersebut, faqad hurim, itulah orang yang sebenarnya terhalangi dari kebaikan. Ya, terhalangi dari kebaikan. Ya, sehingga Ramadan sudah berulang. Ya, kita jumpai. Ya, masihkah ada rasa istimewa di hati kita? Ya, tentang bulan Ramadan. Ya, karena seringnya kalau bolak-balik ketemu seringnya dianggap biasa. Ya. Ya. Mungkin dari kita ada yang sudah puluhan kali berjumpa dengan bulan Ramadan sehingga mungkin dianggap biasa. Ya. Padahal ketika dia puluhan kali bertemu dengan bulan Ramadan berarti puluhan kali pula Allah beri kesempatan ya untuk mendapatkan keutamaan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Sehingga kenali ya keistimewaan bulan Ramadan. Dalam hadis Talha bin Ubaidillah, hadis yang panjang ya, riwayat Imam Ibnu Majah ya, rahmatullah alaih, ya, yang kata Talha bin Ubaidillah, qadima atau anna rajulain min baliin qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang ya yang datang dari Baliin ya. Ini sebuah perkampungan ya yang dekat dengan kota Madinah. Perkampungannya orang-orang Yahudi ketika itu, orang-orang Yahudi. Dua orang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma ma'an. Untuk apa datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk ya masuk dalam agama Islam. Sehingga kedua orang ini masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan, bareng. Ya, bareng. Ya. Berarti kalau dari sisi ya keutamaan siapa yang lebih dahulu masuk Islam enggak ada, karena masuk Islamnya bareng. Ya, karena orang yang lebih dulu masuk Islam itu punya keutamaan. Makanya dalam masalah imamah kata Rasulullah, ya ummul qaum aqra'ukum fi kitabillah. Ya. Yang mengimami kaum, yang mengimami manusia itu yang aqra'ukum, yang paling qori, yang paling bagus baik hafalannya. Ya. Ya. Fa in kanu fil qiraah sawa. Kalau seandainya ya orang-orang kok bacanya sama-sama qori, ya, maka kata Rasulullah, ya, fa'alamuhum bisunnah, ya, maka cari yang paling ya berilmu, ya, paling berilmu, ya. Fa in kanu fis sunnah sawa, kalau seandainya sama-sama ilmunya, ya, di antaranya fa'aqdamuhum hijratan, ya, di antara yang ya merojihkan ya adalah mana dulu yang hijrah, ya, berarti mana dulu yang masuk Islam istilahnya, ya, ya. Itu yang
ya, jadi ada faktor ya yang bisa ya menjadikan seseorang memiliki keutamaan ya, karena duluan masuk Islam ya, sehingga bapak-bapak di sini yang lebih tua ya tentunya lebih istimewa. Kenapa? Lahir duluan, masuk Islam duluan, beramal baik lebih dulu ya. Jadi kalau kita dapatkan orang yang lebih tua daripada kita ya, kita hormati mereka. Kenapa? Lebih punya keistimewaan terlebih dahulu, masuk Islam duluan. Berarti kan beramal baik terlebih dahulu sebelum kita ya. Kita muliakan mereka, kita hormati ya. Tapi kalau kita lihat orang lebih muda daripada kita, juga jangan kita rendahkan ya. Kita lihat, oh berarti ya kalau dari sisi dosa saya dulu yang berbuat dosa, saya sudah berbuat dosa, dia belum lahir ya. Ya, sehingga ya seorang ya muslim dituntut untuk tadi ya, yuwakkir al-kabir, menghormati yang tua, wa yarham as-saghir, merahmati yang muda. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana ya, wa lam yarham saghirana ya. Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua ya, juga yang tidak menyayangi anak-anak yang lebih muda. Jadi yang tua diperintahkan untuk sayang kepada anak-anak yang lebih muda, yang muda diperintahkan untuk menghormati orang yang lebih tua ya. Nah, orang ini masuk Islamnya bareng, masuk Islamnya bareng. Fakana ahaduhuma ashadda istihadan minal akhar. Walaupun masuk Islamnya bareng, salah satu dari keduanya lebih bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Bahkan faghaza ya, fastushhid, salah satu dari keduanya berjihad bersama dengan kaum muslimin, jihad yang benar tentunya, sampai dia mati di medan jihad, mati syahid. Berarti kan keutamanya luar biasa. Masuk Islam, setelah masuk Islam begitu bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan sampai dia mati syahid, yang pahalanya luar biasa ya, besar ya, kalau kita pelajari ya keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid. Tsumma makatsal akhir ba'dahu sanah. Adapun lelaki yang kedua tadi ya, yang Islamnya bareng, setelah saudaranya yang masuk Islam bersamaan meninggal ya, orang yang satu ini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hidup 1 tahun lebih lama, 1 tahun selisihnya ya. Tsumma tuwfiya, meninggal, itu pun tidak mati syahid ya, meninggalnya tidak di medan jihad. Faqala Talha, maka kata Talha, fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah idza ana bihima. Maka kata Talha bin Ubaidillah, maka aku bermimpi ya, aku bermimpi mengenang kedua sahabatku tadi yang Talha bin Ubaidillah kenal memang, yang tahu masuk Islamnya bareng ya. Yang Talha bin Ubaidillah mimpi, di dalam mimpinya kata Talha, aku berada di dekat pintu surga. Ini mimpi ya, cuma mimpi ya. Ya. Idza ana bihima, maka di sekitar pintu surga tersebut juga ada 2 orang tadi yang sudah meninggal ya, yang selisihnya tadi 1 tahun, yang satunya mati di medan jihad, yang begitu bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Fa kharaja kharij, maka ada yang keluar dari surga, ada yang keluar dari surga ya. Fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma, yang keluar dari surga memerintahkan kepada orang yang matinya belakangan tadi, sahabat dari 2 orang tadi yang matinya belakangan, yang matinya nggak mati syahid, malah suruh masuk surga terlebih dahulu, suruh masuk dalam surga ya. Ya. Tsumma kharaja, setelah masuk ya, kata Talha bin Ubaidillah, keluar lagi setelah ngantar tadi ya,
masuk dalam surga, sahabat yang matinya belakangan keluar lagi. Fa'adzina lilladzi istushhid, baru setelah itu dia mengizinkan dan meminta orang yang mati syahid, sahabat yang mati syahid tersebut masuk setelahnya. Setelah masuk diantar, tsumma raja'a, keluar lagi. Kemana? Ilayya, ngomong ke aku, kata Tolha, menyampaikan kepada diriku, faqala irji, kalau kepada diriku pulang kau, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, sekarang belum waktumu, ya. Suruh pulang, ya. Maka fa asbaha Talhah yuhaddits bihin nas, maka ketika pagi harinya Talhah cerita tentang mimpinya, walaupun cuma mimpi, mimpi kan tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya, benar atau tidaknya cuma mimpi, ya, 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 cuma apa? Mimpi, karena mimpi kan beragam, ya, mimpi beragam. Maka Talha cerita kepada sahabat yang lain, ya, fa'ajibu lidzalik, yang para sahabat, kalau mimpi ini benar ya kok mengherankan. Kata para sahabat, kalau ini benar, ini mimpi ini benar, mengherankan. Kenapa mengherankan? Kok yang masuk surga yang mana dulu? Yang matinya belakangan, yang nggak mati syahid. Padahal ketika hidup pun semangatnya kalah dengan orang yang mati syahid tadi. Walaupun Islamnya bareng, masuk Islamnya bersamaan. Ini kalau mimpinya benar. Maka fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsuhul hadis. Maka ya, berita mimpinya Tolha sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpinya Tolha. Yang kata Rasulullah, faqala, ya, ya, min ayyi dzalika ta'jabun, ya, kata Rasulullah, apa yang membuat kalian heran? Artinya mimpi ini dibenarkan, berarti busyra, kabar gembira, ya, kepada para sahabat Rasulullah ketika itu, bahwasanya dua orang tersebut betul masuk dalam surga, ya. Namun yang diluruskan oleh Rasulullah keheranan para sahabat. Kenapa kalian terheran? Apa yang membuat kalian terheran dari mimpinya Talha? Wa qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulain ijtihadan thumma ishtudhid. Wahai Rasulullah, bukankah yang meninggal terlebih dahulu itu orang yang begitu bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan? Lebih daripada itu, meninggalnya pun mati dalam keadaan syahid. Wa dakhala hadzal akhir al jannah qabla. Namun kenapa sahabatnya yang masuk Islam bareng dia, yang matinya belakangan, kok justru masuk ke dalam surga terlebih dahulu? Kenapa dia yang lebih dahulu diizinkan untuk masuk ke dalam surga? Ini yang membuat para sahabat heran, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Kata Rasulullah, bukankah, ya, ada selisih terpaut umur kehidupan mereka 1 tahun setelah meninggalnya orang yang mati syahid, sahabatku yang mati syahid tersebut, ya. Setelah hanya sahabat yang satunya masih ada kesempatan hidup 1 tahun. Yang para sahabat ketika itu tahu. Qalu bala, kata para sahabat, betul ya Rasulullah, ya, betul, masih ada kesempatan bagi dia untuk hidup 1 tahun setelahnya. Jadi kalau dihitung dari keislamannya, kita nggak hitung dari lahirnya, ya, dari keislamannya, ya, panjangan yang mana? Panjangan yang mati syahid atau panjangan yang nggak mati syahid? Kan panjangan yang nggak mati syahid. Kalau dihitung dari masuk Islamnya, ada selisih 1 tahun. Ya, sahabat membenarkan, betul wahai Rasulullah, ada selisih 1 tahun setelah keislaman mereka berdua. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adraka Ramadan, bukankah yang punya selisih hidup 1 tahun tersebut itu masih punya kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan? Berarti yang mati syahid dengan yang nggak mati syahid selisih 1 tahun. Kalau hitung-hitungan berjumpa dengan bulan Ramadan, banyakan yang mana? Banyakan yang mati belakangan.
Berarti dia masih punya kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Sementara yang mati syahid nggak mendapatkan karena meninggal dulu. Ya, bukankah dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan Ramadan? Fasama wa shalla kadza wa kadza min syajdatin fis sana. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Berarti selama 1 tahun dia ya bertemu dengan bulan, bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Derajat mereka kan selisihnya ya itu lebih tinggi derajat orang yang masih berjumpa dengan bulan Ramadan tadi. Bahkan kalau dibandingkan ya selisih derajatnya lebih jauh dibandingkan antara langit dan bumi. Ya. Berarti hadits ini menunjukkan bahwasanya bertemu dengan bulan Ramadan itu luar biasa. Kesempatan bagi seorang muslim untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Usaha untuk menaikkan derajat dia. Sudah berapa Ramadan yang kita dapati? Rasulullah SAW itu difardukan puasa bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, meninggal tahun 11. Cuma tis'u Ramadanat, Rasulullah puasa bulan Ramadan cuma 9 kali. Itu Rasulullah SAW 9 Ramadan Rasulullah berpuasa dan ya bersama dengan kaum muslimin ketika itu. Ya. Kalau kita kan lebih banyak. Ya, sehingga Ramadan itu kesempatan yang luar biasa. Ya, jangan kita sia-siakan. Ya. Ya. Kita sambut bulan Ramadan. Kita isi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin masing-masing dari kita beda-beda. Ada yang dibukakan di pintu sedekah, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ada yang rajinnya baca Quran, perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Ya, ada yang pintu kebaikannya di sini, di situ, itu yang dia tekuni, silakan. Ya, perbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai ya kesempatan yang berulang yang Allah berikan kepada kita sia-siakan. Ya, ibarat orang ya berniaga, pedagang, bahasanya orang pedagang lagi perpegan ya bahasanya ya. Kok ora bati? Ya. Lagi perpegan kok bisa ora bati? Ya. Kan isin-isina bahasa orang ngapaknya ya. Wah ya perpegan kok ora untung. Ya, mending naik balik modal orang tuh rugi. Nah, repot lagi. Karena masih banyak juga orang-orang yang rugi di bulan Ramadan, didoakan kejelekan oleh Jibril, diamini oleh Rasulullah SAW. Rasul mengkabarkan juga dalam hadisnya bahwasanya orang yang merugi itu orang yang kayak gini, nggak dapat keuntungan di bulan Ramadan. Ya, nggak dapat keuntungan di bulan Ramadan. Dalam hadis Jabir bin Samurah, ya, radhiyallahu an, riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, Sayyidan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Rasulullah pernah naik ke mimbar beliau. Faqala amin amin amin. Rasulullah mengucapkan amin banyak 3 kali. Ya. Falamma nazala, setelah selesai dari ya mimbar tadi turun, maka fasuila an dzalik, Rasul ditanya, kok mengucapkan amin? Kita sih mengucapkan amin kapan? Karena kalau doa ya, kalau doa kita mengucapkan amin, artinya ya Allah kabulkanlah. Ya. Dan Rasulullah nggak terdengar doanya juga mengucapkan amin. Maka ditanya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Faqala raghima an fimri'in, kata Rasulullah semoga celaka. Ya, semoga merugi. Siapa itu? Man adraka syahra Ramadan, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, kok nggak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kul amin, maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad ucapkan amin. Maka fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Jadi Jibril lagi doa ini, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang
bertemu dengan bulan Ramadan kok nggak dapat ampunan, ya, didoakan kejelekan. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengkabarkan, bukan doa lagi, kabar. Memang rugi, kata Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, rahima anf rajul, celaka, ya, terrahima anf, celaka. Siapa itu? Rajulun dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Berarti kalau sampai sini terputus berarti kita ya didoakan, berarti dikabarkan. Nah, alhamdulillah Rasulullah menerangkan siapa itu yang celaka binasa, yang bertemu dengan bulan Ramadan thumman salakha qabla an yughfarlah. Ya, celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kok Ramadan berlalu dosanya masih belum diampuni. Ya, dosanya belum diampuni. Kan kita mengaku diri kita pendosa lah. Siang malam kita berbuat dosa. Gak ada diantara kita yang terluput dari dosa. Kan kita ingin dosa-dosa kita diampuni. Maka bertemu dengan bulan Ramadan berarti Allah beri kesempatan bagi kita agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Tinggal kita mau tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Atau lamunan kita lah ngolah Ramadan tahun ngarep baik, ya, kayak ada jaminan, ya, ya, karena syaitan tadi nggak suka, ya, kalau ingin bersemangat mengerjakan kebaikan nanti aja 10 hari terakhir, 10 hari terakhir aja itu yang pahalanya besar, ya, sehingga kita nunda terkadang. Mau semangat baca Quran nanti saja, 10 malam terakhir itu utamanya besar, akhirnya kita nggak baca Quran. Nanti 10 malam terakhir ada caranya pula syaitan bagaimana biar kita nggak mengerjakan. Cari aja mas malam ganjil, ya kan, Lailatul Qadar kan biasanya malam ganjil. Pilih lagi malam ganjil. Betul tidak kita kayak gitu? Kita pilih-pilih nggak biasanya kan kayak gitu ya? Ya, kalau malam ganjil semangat, kalau malam genap leker. Ya, yaitu syaitan. Ya, malam ganjil sudah siap, nanti aja, sepertiga malam terakhir, awal buat tidur. Ya, akhirnya kayak gitu terus, akhirnya terluput. Ya, itu syaitan. Ya, dan begitu banyaknya seperti itu. Justru di hari-hari yang paling utama, soft sholat tarawih pun sudah mulai maju ya, maksudnya berkurang. Ya, yang di awal-awal Ramadan masih malu-malu nggak puasa, ya, justru di waktu-waktu utama sudah nggak malu lagi. Ya, ini realita kebanyakan ya manusia di sekitar kita. Sehingga ya tentunya seorang muslim ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar bisa diberi kemampuan. Ya, karena yang namanya ibadah kan la bihaulina wala biquwatina. Ya, sering kita ucapkan dengan lisan kita ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Laulallah ma shallaina wala tasaddaqna wala sumna. Kalau bukan karena Allah Ta'ala kita nggak akan mampu mengerjakan sholat, nggak akan mampu bersedekah, nggak akan mampu berpuasa. Ya. Sehingga al-khair biyadillah, kebaikan di tangan Allah Ta'ala. Sehingga perlunya seorang muslim untuk banyak-banyak meminta, banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi taufik dan diberi kemampuan untuk menjalani Ramadan ya dengan kebaikan-kebaikan, sekaligus meminta kepada Allah Ta'ala agar amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena tidak lain yang akan diterima oleh Allah Ta'ala adalah amalan-amalan orang yang bertakwa. Ya, sehingga ini yang mungkin bisa kita sampaikan di kajian pagi hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang ya bermanfaat, ya, bisa ya kita kerjakan Ramadan tahun ini sebaik mungkin. Anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang kita ya dapati.
Ya, semoga dengan anggapan tersebut kita semakin bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, karena seorang muslim hendaknya tidak terlalu panjang angan-angannya. Ya, tulul amal namanya. Ya, hendaknya seorang muslim ya bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau sudah masuk waktu pagi, silakan kerjakan kebaikan, enggak usah nunggu sore. Kalau sore nggak usah nunda kebaikan sampai pagi, karena kita nggak tahu ya apakah kita masih diberi umur yang panjang atau tidak. Sehingga manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.